Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari kelima orang yang mendaki ke Gunung Semeru. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Untuk menyambut libur hari raya, Jimmy mempunyai inisiatif untuk mendaki ke Gunung Semeru. Dia kasih pengumuman ke grup untuk mengajak teman-temannya. Jadi Jimmy ini punya grup pegiat alam. Anggotanya tidak cukup banyak, hanya beberapa orang saja. Nah, teman-teman di grupnya merespon hingga akhirnya beberapa dari mereka mengatakan ingin ikut. Ada total 5 orang, 6 orang termasuk Jimmy. Beberapa hari setelahnya mereka pun berkumpul di sebuah tongkrongan untuk membahas rencana ke Gunung Semeru itu, sekalian buka puasa bersama. Mereka berkumpul di rumahnya Yaya, salah satu temannya Jimmy yang akan ikut mendaki ke Gunung Semeru. Berkumpullah mereka semua di situ. Sama ibunya Yaya sudah disiapkan hidangan berbuka puasa. Setelah acara buka puasa bersama sudah selesai, mereka pun mulai membahas rencana ke Gunung Semeru. Ngobrol kesana kemari menentukan hari keberangkatan dan segala macam, hingga akhirnya sepakat untuk berangkat ke Gunung Semeru nanti di H+1 setelah hari raya. Hal tersebut sengaja mereka pilih untuk mengantisipasi kondisi, karena pastinya di hari itu akan banyak orang-orang yang mendaki, secara itu libur hari raya. Singkat cerita, tibalah di hari yang sudah ditentukan. Mereka semua berkumpul di rumahnya Jimmy untuk packing peralatan. Jadi di situ ada 6 orang, Jimmy, Yaya, Tony, Agus, Andika, dan satu cewek yaitu Citra. Setelah sudah selesai packing semua, mereka langsung berkendara menuju ke tempat tujuan. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, sampailah mereka di base camp Gunung Semeru yang letaknya berada di Desa Ranupani. Sesampainya di sana ternyata sudah sangat ramai pendaki seperti pasar, hingga mereka mendapatkan tempat parkir motor di luar, karena tempat parkir di dalam sudah penuh. Gila, padahal udah nyempetin H+1 loh, tapi tetap aja rame, batin Jimmy. Setelah parkir, mereka pun jalan ke pos perizinan. Sesampainya di sana, Jimmy meminta fotokopi KTP teman-temannya dan semua syarat yang sudah disiapkan tempo hari. Setelah itu dia jalan ke pos untuk meminta izin, dan ternyata siang itu pendaftaran sudah ditutup karena kuota pendakian hari ini sudah sangat penuh. Menurut petugas yang berjaga, setiap harinya hanya diperbolehkan 200 pendaki yang naik. Aduh, apes dah, terpaksa harus nunggu sampai besok dong kalau kayak gini, pikir Jimmy kala itu. Tapi gak apa-apa juga ya, sekalian nyantai-nyantai dulu di Ranupani, lanjutnya. Kemudian Jimmy memberitahukan itu kepada teman-temannya dan mereka pun mencari tempat camp di sekitaran pos untuk menunggu besok. Setelah menemukan tempat, mereka pun mendirikan tenda dan sore harinya mereka pergi ke Danau Ranupani untuk berfoto-foto di sana. Sebuah desa yang sangat sejuk dan asri ditambah pemandangan bukit hijau sejauh mata memandang. Dan sore itu satu persatu pendaki pada berdatangan ke Ranupani dengan tujuan yang sama. Ini gunung udah kayak pasar aja, padahal dulu gak seramai ini loh, ucap Jimmy. Iya nih, ini mah korban film semua, jawab Yaya. Setelah puas menikmati pemandangan danau, mereka pun kembali ke tempat ngecamp. Dan hari itu mereka sepakat untuk makan di warung saja karena perbekalan mereka hanya cukup untuk perjalanan. Malam harinya mereka pun menikmati dinginnya Ranupani dan keesokan harinya sekitar jam 6 pagi, Jimmy dan Yaya segera ke pos untuk meminta izin. Dan ternyata pagi itu di pos sudah dipenuhi para pendaki yang juga akan izin mendaki. Terlihat antrian sangat panjang dan mau tidak mau Jimmy juga harus ikut antri. Setelah 1 jam mengantri, tiba-tiba Jimmy mendengar dari mulut ke mulut kalau kuota hari itu pun juga sudah penuh dan harus menunggu lagi besok. Wah, parah amat, masa iya harus nunggu besok lagi? Terus gimana Jim? Tanya Yaya. Taulah,
kita ke tenda dulu aja, jawab Jimmy. Mereka berdua pun kembali ke tenda dan memberitahukan hal itu kepada yang lain. Teman-teman yang lain sudah pasang raut wajah lemas. Ini beneran, kita harus nunggu lagi sampai besok, tanya Agus. Ya gimana lagi Gus, ini aja pendaki masih banyak gini yang belum bisa naik. Bisa-bisa besok kita nggak dapat kuota lagi, kata Jimmy. Mereka pun sama-sama berpikir untuk mencari solusi. Lalu Tony memberi usul. Putar aja gimana? Ke Arjuno apa kemana gitu? Daripada nunggu besok lagi dan belum pasti bisa naik. Jimmy kurang setuju karena dia sudah sangat ambisi untuk ke Semeru. Tak lama kemudian ada satu rombongan yang duduk di dekat tenda mereka. Bang, udah dapat formulir belum bang? Tanya pendaki itu. Belum mas, kita udah nunggu dari kemarin, jawab Jimmy. Waduh, ini aja yang dari kemarin masih gak bisa naik, apalagi kita yang baru datang, lanjut pendaki itu. Ya gitulah mas, kalian dari mana? Tanya Jimmy. Kami dari Bandung mas, bawa 15 orang, jawab pendaki itu. Jimmy masih berpikir untuk mempertimbangkan usul Tony tadi. Lalu teman dari pendaki Bandung itu datang dan mengajak rombongannya untuk putar ke B29 saja. B29 adalah sebuah tempat wisata yang terkenal dengan sebutan kampung di atas awan. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Ranupani. Ya udah ya bang, kita balik duluan, yang lain ngajakin ke B29, ucap pendaki itu, kemudian mereka pergi. Jimmy masih mencari cara agar bisa naik ke Semeru. Dia bertanya-tanya ke pendaki di sekitar situ, siapa tahu ada yang bisa bawa mereka naik. Maksud Jimmy kalau ada yang ingin ikut gabung dengan rombongannya yang sudah dapat izin tapi hasilnya nihil. Ketika sedang bingung mencari solusi, tiba-tiba muncul dalam pikirannya untuk mendaki tanpa izin atau mendaki ilegal. Lagi pula izin hanya untuk syarat saja kan? Pikirnya kala itu. Dia memperhatikan orang-orang yang akan naik dan ternyata di gerbang masuk hutan sudah dijaga oleh petugas dan setiap pendaki yang akan naik dimintakan untuk menunjukkan surat izin dari pos. Dari sinilah Jimmy mengambil jalan pintas. Gunung ini kan ada 2 jalur, kalau lewat sini nggak boleh, mungkin bisa lewat jalur satunya, pikirnya kala itu. Dulu dia memang pernah mendaki ke sini melewati jalur itu, yaitu jalur Aye-Aye. Tapi sekarang jalurnya sudah ditutup dan tidak boleh dilewati untuk mendaki. Dia cek jalur Aye-Aye dan ternyata jalur itu tak ada yang menjaga. Lah, ini kan aman, kenapa nggak lewat sini aja? Toh ntar juga ketemunya di Ranukumbolo, pikirnya. Karena sudah sangat berambisi ingin naik, dia kembali ke tenda dan mengajak teman-temannya untuk naik melalui jalur itu diam-diam. Jim, serius melewat Aye-Aye? Apa nggak resiko? Tanya Yaya. Enggak, tenang aja, aku udah pernah lewat situ dulu, jawab Jimmy dengan yakin. Tapi kan sekarang jalurnya nggak boleh dipakai Jim, lanjut Yaya. Ya makanya kita diam-diam, udah percaya aja sama aku, yang penting kita bisa naik, jawab Jimmy mempertegas. Mereka semua percaya kepada Jimmy dan sepakat untuk naik via jalur itu. Tenda mereka kemas, kemudian satu persatu dari mereka berjalan ke jalur tersebut. Mereka sengaja diam-diam agar tidak ketahuan oleh petugas karena bisa dibilang mereka ini melalui jalur ilegal. Setelah cukup jauh masuk ke jalur itu, mereka berjalan seperti biasa sambil ngobrol ngalor ngidul. Dan Jimmy memberitahu kepada mereka kalau jalur ini bisa lebih cepat sampai di Ranukumbolo, tapi cukup terjal untuk dilalui. Mungkin karena itu jalurnya sekarang tidak boleh dilewati. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, mereka pun beristirahat. Kemudian Yaya bertanya kepada Jimmy. Jim, kamu yakin ini gak apa-apa? Iya gak apa-apa, santai aja, aku udah pernah lewat sini dulu, jawab Jimmy meyakinkan. Sepertinya Yaya sudah merasa ragu, tapi oke lah, mereka percaya kepada Jimmy. Setelah cukup istirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Beberapa meter meninggalkan tempat istirahatnya tadi, mereka pun menjumpai sebuah bangunan kayu. Kalau dilihat-lihat, sepertinya itu adalah warung. Mereka jalan menuju ke bangunan itu dan ternyata benar, itu memang warung. Terlihat penjualnya sudah cukup berumur. Ini sangat kebetulan, mereka mampir untuk membeli makanan. Jadi di situ ada banyak makanan, ada gorengan, cemilan, minuman, dan segala macam. Sambil makan-makan gorengan, Jimmy pun bertanya kepada penjualnya. Kek,
udah lama jualan di sini? Baru mas, saya baru beberapa bulan kemarin, jawab si penjual. Jimmy pun berpikir, kalau kakek ini bisa jualan di sini, berarti yang mendaki lewat sini pastinya bukan dari kita doang dong. Karena kan gak mungkin banget kakek ini jualan di sini kalau gak ada yang naik lewat sini. Jimmy pun merasa lega. Setelah selesai makan, mereka membayar dan ketika membayar itu, Yaya bertanya kepada penjualnya. Kek, kalau ke Ranukumbolo masih jauh ya? Jauh. Kalian kenapa bisa lewat sini? Jawab kakek itu sambil melihat ke arah kami satu persatu. Jalur utama penuh kek, kita nggak dapat kuota dari kemarin, jawab Yaya. Lalu kakek itu tiba-tiba berucap, lebih baik kalian balik saja dan jangan lewat sini, soalnya jalurnya berbahaya. Iya kek, saya tahu kok, dulu saya pernah lewat sini, timpal Jimmy. Kakek itu terus melihat mereka dengan tatapan yang sangat aneh, seperti mengisyaratkan sesuatu. Setelah membayar, mereka pun pamit sama kakek itu dan melanjutkan perjalanan. Beberapa meter meninggalkan warung, Yaya bertanya kepada Jimmy. Jim, kamu ngerasa ada yang aneh gak sama warung tadi? Aneh kenapa? Biasa aja, kali aja kakek itu emang orang sini, jawab Jimmy. Bukan itu Jim, katanya jalur ini kan sudah lama ditutup, tapi ngapain juga kakek itu jualan di sini? Emangnya siapa yang mau beli? Lanjut Yaya. Ya terserah dia dong. Buktinya tadi ada kita yang beli. Udah, kalian jangan mikir aneh-aneh. Pokoknya tahu-tahu sampai aja di Ranukumbolo, jawab Jimmy. Yaya sudah mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi dia berusaha tenang dan percaya kepada Jimmy. Mereka terus berjalan dan semakin lama jalur semakin menanjak ekstrim menuju ke atas gunung Aye-Aye. Di tengah perjalanan melewati jalur yang ekstrim ini, beberapa kali mereka berhenti karena capek. Dan ketika berhenti untuk kesekian kalinya, tiba-tiba kabut turun dan semakin lama semakin tebal. Waduh Jim, jangan-jangan mau hujan nih, ucap Yaya. Gak apa-apa, siapin aja jas hujan, kalau emang beneran hujan ya tinggal pakai, pinta Jimmy. Setelah cukup lama istirahat, mereka lanjut jalan lagi dan kali ini jalur sangat berkabut. Jarak pandang hanya berkisar 5 meter saja. Dari depan, Jimmy memberikan arahan agar jalannya tidak jauh-jauh agar tidak terpencar. Tidak berselang lama, dari barisan tengah tiba-tiba Citra terjatuh dan hampir saja dia terperosok ke bawah. Mereka segera menolong Citra dan saat itu kaki Citra terkilir. Mereka semua berhenti lagi untuk memberikan pertolongan kepada Citra. Cit, kamu gak apa-apa kan? Masih bisa jalan? Tanya Jimmy. Sakit banget Jim, masih jauh ya nyampe Ranukumbolo, jawab Citra sambil memegangi pergelangan kakinya. Ya lumayan jauh sih, yang jelas gak sampai sore kita udah sampai di sana, jelas Jimmy. Ya udah ayo lanjut aja jalan biar cepat sampai Ranukumbolo dan istirahat di sana, ajak Citra. Mereka berjalan pelan sambil mengimbangi langkah Citra yang masih sakit, tapi sudah cukup jauh berjalan mereka tidak juga sampai di atas gunung Aye-Aye ini. Jadi jalurnya ini terasa sangat panjang, padahal dulu seingat Jimmy jalurnya tidak sepanjang ini. Mereka berhenti lagi dan suasana masih berkabut tapi tidak setebal tadi. Terlihat waktu sudah menunjukkan jam 2 siang. Karena tidak kunjung sampai, Yaya pun bertanya kepada Jimmy. Jim, masih lama ya? Enggak, bentar lagi nyampe di atas Aye-Aye, jawab Jimmy meyakinkan. Sebenarnya dari sini Jimmy mulai merasa cemas karena tidak juga sampai di atas. Tapi dia bersikap tenang agar yang lain tidak panik. Sambil menikmati istirahat, Jimmy memperhatikan Citra dan ada yang berbeda dengannya. Sepertinya dia sangat cemas dan sering celingukan memperhatikan keadaan sekitar seperti sedang mencari sesuatu. Mengetahui hal itu, Jimmy mencoba mengalihkan perhatian Citra. Cit, kaki kamu masih sakit gak? Masih Jim, tapi masih bisa ditahan kok, jawab Citra. Karena sudah tidak capek, mereka pun lanjut jalan lagi. Dan setelah beberapa menit berjalan, tiba-tiba Citra nyeletuk. Kita balik aja yuk, aku takut, ucapnya dengan panik. Lah, kok balik sih? Udah mau nyampe loh, jawab Jimmy. Tapi aku punya feeling gak enak, jelas Citra. Udahlah Cit, tenang aja, jangan mikir yang enggak-enggak, ucap Jimmy meyakinkan. Mereka pun terus berjalan.
Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka sampai di atas gunung Aye-Aye. Di sini Jimmy merasa sangat lega karena setidaknya mereka sudah berhasil melewati jalur yang ekstrim tadi. Terlihat waktu sudah menunjukkan jam 4 sore. Di atas gunung Aye-Aye itu, kabut yang menutupi jalan sudah mulai menghilang, tapi hanya di puncaknya saja. Sabana yang harusnya terlihat dari situ tertutup oleh kabut yang sangat tebal. "Jim, katanya jalurnya lebih cepat dari jalur utama. Ini mah lebih lama 2 kali lipat," tanya Yaya sedikit kesal. "Sebenarnya deket ya, cuman tadi kita jalannya pelan-pelan karena kabut," jawab Jimmy. "Ya tetap aja Jim, ini udah jam berapa kita baru sampai sini?" lanjut Yaya. "Udahlah, gak apa-apa, yang penting sampai," jawab Jimmy. Di situ mereka istirahat dan melihat kondisi di bawah sangat kabut dan tak mungkin untuk Jimmy memberi usul. "Ini enaknya gimana ya? Kalau lanjut sekarang jalurnya ketutup kabut, pasti gak kelihatan kayak tadi." "Emang habis ini jalanan kita kemana Jim?" tanya Yaya. "Yaitu ke sana, sebenarnya itu sabana tapi gak kelihatan," jawab Jimmy. Mereka pun mengeluarkan alat masak dan akan membuat makanan sekaligus menunggu sampai kabutnya benar-benar hilang. Baru setelah itu mereka lanjut jalan lagi. Sambil masak, Jimmy memperhatikan Citra dan dia masih seperti tadi, terlihat gelisah dan memperhatikan sekitar. Karena tidak ingin terjadi sesuatu, Jimmy pun bertanya kepada Citra. "Cit, nyari apaan?" Dari tadi kayak ada yang ngikutin kita loh," jawab Citra dengan gugup. "Ngikutin? Siapa?" tanya Jimmy. "Gak tahu, makanya tadi aku ngajakin kalian turun," jelas Citra. "Udah ya, jangan mikir aneh-aneh. Udah, kamu tenang aja." Sebenarnya Jimmy sendiri juga merasa ada yang janggal karena perjalanan mereka saat ini terasa sangat lama, tapi dia tidak mengatakan hal itu kepada yang lain. Sampai kira-kira jam 5 sore, kabut masih menutupi sabana dan membuat mereka sepakat untuk bermalam di gunung Aye-Aye saja. Sore itu mereka mendirikan tenda dan lanjut menikmati pemandangan dari atas gunung Aye-Aye. Malam harinya mereka nongkrong di luar tenda sambil membuat perapian. Kemudian Citra minta tolong sama Tony untuk mengantarkannya buang air kecil. Pergilah mereka berdua mencari tempat buang air kecil dan tak lama kemudian tiba-tiba Tony berteriak. "Tolong, Jim, Yaya, cepet kesini, Citra pingsan." Sontak mereka semua kaget dan segera berlari ke arah Tony. Dan benar saja, Citra dalam keadaan pingsan. Mereka segera mengangkat Citra kembali ke tenda dan berusaha membuat Citra tersadar. Malam itu semuanya panik dan beberapa saat kemudian Citra akhirnya bisa sadar dengan sendirinya. Dan setelah sadar, dia langsung menutupi mukanya. Dia ketakutan hebat, tubuhnya gemetar dan menangis. "Cit, tenang ya Cit, kenapa? Ada apa?" tanya Jimmy. Tapi Citra masih terus saja menangis dan merengek minta kembali turun. "Aku gak mau di sini, kita harus turun sekarang juga," ucap Citra dengan ketakutan. Sontak semuanya heran, kenapa tiba-tiba Citra jadi seperti itu. Jimmy berusaha membuat Citra tenang, tapi tetap saja dia merengek minta turun sekarang juga. Pelan-pelan Jimmy terus menenangkan Citra, diberi air minum dan segala macam hingga akhirnya Citra sudah sedikit tenang. "Cit, ada apa? Kenapa?" tanya Jimmy. Citra mulai merespon dan mengatakan ke teman-temannya apa yang sudah terjadi hingga membuat dirinya ingin turun sekarang juga. Kakek tadi kemana?" ucap Citra. Kakek siapa Cit?" tanya Jimmy. "Itu kakek yang tadi ada di sini," lanjut Citra. "Cit, di sini gak ada kakek, dari tadi cuma kita berenam." "Ada, kakek yang jualan di warung tadi." "Memangnya kamu ngeliat kakek itu di mana, Cit?" "Di sini sama kita tadi," jelas Citra sambil melihat ke arah depan tenda. Mendengar Citra tiba-tiba berbicara seperti itu, mereka semua merinding dan langsung celingukan mencari kakek yang dibilang Citra. Tapi di sini tak ada siapapun selain mereka berenam. "Cit, kamu apa-apaan sih? Jangan bikin kita takut," ucap Yaya. Citra pun kemudian menjelaskan. Setelah selesai pipis tadi, dia dikagetkan sosok wanita yang berambut sangat panjang tepat di atas pohon tempat dia pipis. Saking takutnya dia sampai pingsan dibuatnya. Tak lama kemudian dia bangun dan dia melihat dirinya sedang berbaring dikerubungi teman-temannya.
Dalam keadaan bangun itu, dia melihat di sekelilingnya dan ada beberapa pendaki lain yang wajahnya pucat semua seperti mayat. Kemudian dari arah jalur turun ada si kakek yang datang sambil membawa joran pancing yang terbuat dari bambu, dan jorannya itu sangat panjang. Kakek itu sempat bilang kepada Citra, kalau ada yang menawari dan mengajaknya dengan alasan apapun jangan mau, biarkan saja dan jangan dihiraukan. Mereka terdiam mendengar cerita Citra dan sebenarnya dari awal Citra sudah merasa ada yang aneh dengan perjalanan ini. Terlebih ketika dia mampir di warung tadi. Tapi dia percaya saja sama Jimmy karena menurut Jimmy semua akan baik-baik saja. Suasana menjadi sangat sunyi setelah Citra mengatakan itu semua. Mereka melihat ke arah pohon tempat Citra pipis tadi. Mungkin ketika pingsan tadi sukma Citra sempat keluar sampai dia bisa melihat hal-hal yang aneh itu. Ya ampun Cit, kita berdoa aja ya, semoga gak terjadi sesuatu sama kita, ucap Yaya. Kita balik turun aja yuk, aku takut banget kalau ingat kejadian tadi, jawab Citra. Jangan gila Cit, ini udah jam berapa mau turun, lagian di bawah kabutnya juga masih tebal, sahut Jimmy. Ya udah kalau gitu besok kita balik turun, pendakian ini gak usah dilanjutkan. Iya Jim, mending kita turun aja, kasihan Citra, kakinya juga masih belum sembuh total. Gak mungkin dia bisa naik ke Mahameru, sahut Tony. Jimmy tetap bersikukuh ingin lanjut dan tak setuju kalau kembali turun. Di sini mereka sempat beradu mulut dan hampir saja Jimmy ini berantem dengan Tony. Sampai-sampai Jimmy mempersilahkan mereka untuk turun dan dia tetap lanjut sendiri. Kalian ini pada kenapa sih? Udah jauh-jauh sampai ke sini, masa mau balik turun? Ucap Jimmy. Yaya pun mencoba menenangkan mereka. Bukannya gitu Jim. Kita kan berangkat bareng-bareng, gak enak dong kalau kita turunnya terpisah. Kita cuma khawatir sama keadaan Citra. Dia kan kakinya masih belum sembuh total, ntar dipaksain malah dianya kenapa-napa, ucap Yaya. Tapi Jimmy masih bersikukuh dengan keinginannya. Namun di sisi lain dia juga kasihan dengan keadaan Citra. Akhirnya dia mau mengalah, tapi lihat besok dulu saja. Kalau besok kakinya Citra masih belum membaik, dia putuskan untuk kembali turun. Dan dia pun memberi usul kalau besok kembali turun dia meminta agar lanjut dulu ke Ranukumbolo karena jarak dari sini sudah sangat dekat dengan Ranukumbolo dan mereka bisa turun lewat jalur utama, sedangkan kalau turun melalui jalur yang tadi itu terlalu berbahaya. Mereka semua pun setuju dengan usulan Jimmy. Malam itu mereka masuk ke dalam tenda dan tertidur. Sebelum tidur Jimmy sempat berpikir, apa ini akibat pendakian ilegal ya? Dan kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya mereka ini sudah diperingatkan oleh kakek penjaga warung itu. Tapi mereka tidak mendengarkan dan bisa jadi warung itu bukan warung beneran. Karena logikanya, untuk apa kakek itu berjualan di jalur ini kalau jalur ini tidak boleh dilewati? Lebih baik berjualan di jalur utama saja. Setelah mengingat semua itu, Jimmy mulai sadar kalau yang ia lakukan ini adalah salah besar. Dan dia benar-benar sudah berniat tidak melanjutkan pendakian ini. Keesokan harinya mereka semua bangun dan terlihat sabana yang tidak tertutup kabut. Mereka segera berkemas dan melanjutkan niatnya untuk ke Ranukumbolo. Setelah berjalan menuruni gunung Aye-Aye, mereka berjalan melewati sabana yang sangat luas dan pemandangannya benar-benar sangat indah. Lebih indah dari sabana yang ada di Oro-Oro-Ombo. Singkat cerita, sampailah mereka di Ranukumbolo sekitar jam 9 pagi. Di sana mereka istirahat terlebih dahulu sambil menikmati pemandangan danau yang berwarna hijau kebiru-biruan. Mereka menghabiskan semua perbekalan di Ranukumbolo. Sekitar jam 11 siang mereka pun kembali turun melewati jalur utama. Dan kalaupun nanti dimintakan keterangan izin, mereka sudah pasrah dan siap mengakui kesalahannya. Di perjalanan turun, Citra berjalan sedikit pincang karena kakinya masih terasa sakit. Terlebih kalau dipakai untuk jalan turun. Dan mereka sangat beruntung. Sesampainya di pos tak ada petugas yang memeriksa dan kondisi di pos pendakian masih sangat ramai oleh pendaki yang belum mendapatkan kuota pendakian. Di pos mereka beristirahat sebentar dan tepat jam 2 siang mereka mengambil motor di parkiran kemudian berkendara pulang dengan selamat. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya pendakian ilegal itu sangat tidak disarankan. Meskipun kita sudah mengenal betul gunungnya, jalur Gunung Semeru via Aye-Aye ini memang terbilang lebih cepat untuk mencapai Ranukumbolo. Jalur ini pada mulanya dilalui hanya untuk para porter. Mereka adalah penduduk lokal yang mengenal betul tentang seluk-beluk jalur tersebut. Jika pendaki melewati jalur Watu Rejeng, waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar 5-6 jam. Tetapi saat melewati Aye-Aye, cukup 3,5 jam perjalanan saja sudah sampai di Ranukumbolo. Alasan ditutupnya jalur Aye-Aye adalah karena jalurnya terbilang ekstrim dan sangat berbahaya untuk dilalui.
Selain itu, jalur ini terkenal dengan habitat dan lintas hewan liar karnivora, seperti macan kumbang. Oleh karena trekking yang tersedia di jalur Aye-Aye sangatlah terjal dan berbahaya, pihak pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tidak menganjurkan pendaki melewati jalur tersebut, bahkan kini melarangnya. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.